Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel One Kreatif. Kali ini saya akan membahas tips perjalanan jauh agar lebih aman. Jadi apa saja yang harus dilakukan pengecekan dari mobil kita sebelum kita melakukan perjalanan jauh agar perjalanan kita aman dan nyaman. Oke, sebelum saya jelaskan, buat teman-teman yang belum subscribe channel One Kreatif, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung saja. Apa saja yang harus kita lakukan pengecekan dan pemeriksaan sebelum melakukan perjalanan jauh? Yang pertama, kita cek terlebih dahulu. Saya ambil dari sebelah kiri mobil ya, saya urut semua hingga ke belakang. Oke, yang pertama kita lakukan pengecekan untuk air aki ya. Air aki kita cek untuk kondisi ketinggiannya. Ini ada upper dan lower ya, jadi ketinggian maksimal dan minimalnya sebisa mungkin jangan sampai di bawah batas minimal, karena ketika air aki berada di bawah batas minimal, dia ketika mobil kita nyala ya, dia ada pengisian listrik dan ada penggunaan listrik, maka air yang tinggal sedikit itu selnya akan lebih panas ya dibandingkan dengan air yang lainnya. Jadi bakal berpotensi merusak sel lebih cepat ketika air akinya di bawah batas minimal. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, nah ini adalah air radiator ya teman-teman. Kita lakukan pengecekan untuk air radiatornya, dipastikan dia antara batas maksimal dan minimal ya. Jangan sampai mendekati batas minimal, saran saya sebisa mungkin di tengah-tengah atau di garis full ya. Kalau di atas full nanti bakal terbuang dengan sendirinya. Ketika dia panas, dia akan sirkulasi dan kembali ke penampungan ini dan bakal over, dia akan terbuang ya, sia-sia. Jadi cukup sebatas maksimal saja. Oke, yang selanjutnya harus kita lakukan pengecekan adalah minyak rem ya. Di sini juga ada batas maksimal dan batas minimalnya di sini ya. Ini batas minimalnya. Jadi minyak rem ini harus kita lakukan pengecekan. Jika dia berada mendekati garis minimal, langkah yang pertama kita harus lakukan pengisian minyak remnya ya. Nah, ketika kita menemukan minyak rem ini berkurang, itu ada dua indikasi. Yang pertama, kampas rem sudah habis. Yang kedua, ada kebocoran pada master atau kalipernya atau selang-selang yang lain. Jadi kita cukup melakukan dua item pengecekan tadi ya. Oke, yang selanjutnya kita lakukan pengecekan adalah oli, batas ketinggian oli. Nah, di sini itu ada dua titik ya. Nah, kita pastikan oli masih berada di antara dua batas titik itu ya. Oke, jangan sampai oli kita ketelatan. Dan jika kilometernya sudah seharusnya ganti, jangan lupa diganti. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan pengecekan adalah air wiper. Nah, ini saya sangat penting sekali ya. Saya usahakan selalu penuh setelah perjalanan. Setelah digunakan saya isi kembali, karena ketika kita berkendara, saya paling tidak suka ketika kaca mobil saya itu kotor ya. Jadi pandangan terganggu, menurunkan tingkat safety kita dalam berkendara ya. Jadi air wiper dipastikan selalu terisi untuk antisipasi ketika hujan atau kaca kita kotor terkena benda yang lain ya. Jadi hal-hal yang harus dilakukan pengecekan untuk dalam mesin ini, kabin mesin ini,
ada berapa item tadi, harus kita lakukan pengecekan. Oke, item yang selanjutnya di luar mesin yaitu penerangan ya. Lampu penerangan kita pastikan semua hidup ya. Lampu utama, lampu fog lamp jika ada. Yang paling penting juga lampu sen. Jangan sampai lampu sen kita mati ketika kita mau berpindah jalur atau berbelok, pengendara lain tidak tahu. Nah, ini fatal sekali ya. Selanjutnya saya beralih ke bagian samping. Ini juga sangat penting sekali, bagian kaki yaitu roda. Di sini ada 2 item yang harus kita lakukan pengecekan. Yang pertama adalah tekanan ban ya. Tekanan ban ini sudah ada aturannya, tiap mobil itu beda-beda. Jadi kita lihat di bagian pintu, di sini ada aturan berapa tekanan ban yang dianjurkan. Untuk mobil R3 ini, jika penumpang 1 sampai 4, ini tekanan bannya kurang lebih 29 PSI ya. Jika muatan full 5 sampai 7, dianjurkan adalah 32 yang depan, kemudian 38 untuk yang bagian belakang. Ya, jadi untuk tiap mobil silahkan dilihat aturannya masing-masing. Di bagian pintu sopir itu ada ya aturan seperti ini. Kemudian hal yang harus diperhatikan juga yaitu kekencangan baut ya. Jadi kita pastikan baut roda kita sudah kencang semua ya. Ketika pengencangan jangan sampai over torsi yang akibatnya nanti baut akan dol, patah atau selek. Jadi di sini cukup kita tekan dengan tangan saja sekuat kita, tidak usah ditambahi tuas ya. Jadi cukup segini saja. Kita pastikan semua baut roda ini terkunci dengan rapat. Ketika penguncian kita lakukan dengan cara menyilang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Oke. Yang terakhir yaitu lampu bagian belakang ya. Di sini ada lampu rem, sen, dan lampu atret. Jadi yang sangat penting adalah lampu rem dan lampu sen belakang ini. Ya, dari item-item tersebut silahkan dilakukan pengecekan sebelum teman-teman semua melakukan perjalanan jauh atau mudik agar perjalanan kita lebih aman. Oke, mungkin itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like-nya jika video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, dan silakan di subscribe channel One Kreatif. Jangan lupa untuk tombol loncengnya juga diaktifkan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel One Kreatif. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga tuntas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.